Ketika pemerintahan Taliban di Afghanistan berjanji mau mengubah gaya pemerintahannya, mau lebih inklusif, mau lebih menegakkan HAM, orang ya nggak terlalu percaya sih. Karena memang rekam jejak Taliban itu ya orang-orang barbar yang menggunakan agama untuk mengambil kekuasaan politik. Tapi ekonominya hancur-hancuran. Afghanistan itu sekarang bayar gaji ASN-nya aja pakai gandum. Nggak pakai duit karena pemerintah nggak punya duit. Gandumnya juga sumbangan dari India, bantuan dari negara-negara lain. Dibayar 10 liter per bulan atau per minggu dengan masa kerja misalnya 5 jam per hari. Rakyat Afghanistan kerja dibayar pakai gandum saking hancurnya ekonomi negara tersebut. Negara-negara lain juga males bantuin. Kenapa? Karena memang pemerintahannya menindas masyarakatnya. Lalu dia berjanji mau mengubah wajah Taliban menjadi lebih manusiawi. Keyakinannya sama seperti keyakinan Pak Yusuf Kala waktu itu yang mengatakan Taliban sekarang sudah berubah. Kabarnya pernah ada janji untuk membuka sekolah bagi anak-anak perempuan. Ternyata baru beberapa jam sekolah itu dibuka, udah ditutup lagi. Janji tinggal janji, lidah emang nggak bertulang. Kalau bertulang namanya sop konro. Tapi karena lidahnya nggak bertulang, akhirnya janji untuk membuka sekolah perempuan ditutup lagi. Itu sebetulnya menandakan ada semacam pertempuran, ada semacam peperangan antara kebutuhan ekonomi yang memang dibutuhkan oleh masyarakat Afghanistan yang sedang menuju pada kehancuran negaranya, kelaparan, kekurangan pangan, ekonomi ambruk, dan seolah-olah ide menegakkan syariat. Syariat di sini diartikan bahwa perempuan tidak boleh terlibat dalam aktivitas yang sama dengan laki-laki. Sekolah nggak boleh, pekerjaan-pekerjaan yang biasanya dimasuki perempuan dipangkas. Seolah-olah dalam dunia Taliban adalah dunia laki-laki. Kaum perempuan disingkirkan sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai setengah manusia. Orang-orang bingung, apa benar syariat mengharuskan seperti ini? Apa benar agama mengharuskan seperti ini sehingga ada pembedaan makhluk hidup dari gendernya, dari jenis kelaminnya? Pada saat Afghanistan tidak mampu atau tidak mau membuka sekolah perempuan, kemudian dunia internasional mengecam. Tuh kan emang lo nggak pernah berubah. Lo lebih mengedepankan syariat sesuai dengan persepsinya, padahal mungkin bukan itu yang dimaksud sesungguhnya dari kitab suci. Tetapi persepsinya menegakkan syariat seperti itu tanpa mempertimbangkan kepentingan-kepentingan praktis, kepentingan-kepentingan ekonomi masyarakatnya. Akibatnya apa? Ya akibatnya masyarakat Afghanistan sekarang terpojok lagi. Udah ekonominya susah, perempuan dipersekusi, dipojokkan sampai sudut yang paling sudut, dan masyarakatnya sebagian besar susah mengakses pendidikan. Apa yang terjadi di Afghanistan sebetulnya nggak juga beda yang terjadi di Nigeria. Ketika kelompok Boko Haram ini menguasai Nigeria. Memang Nigeria punya pemerintahan, tapi ada satu kelompok masyarakat yang seolah-olah menggunakan jargon agama. Dan istilah Boko Haram itu sendiri artinya adalah mengharamkan pendidikan barat. Apa yang diharamkan? Perempuan-perempuan, anak-anak perempuan tidak boleh sekolah, tidak boleh mengikuti pendidikan. Mereka hanya diposisikan untuk sekedar dapur, kasur, sama sumur. Gila memang cara mereka menafsir agama. Cara mereka melihat agama untuk memfasilitasi pikiran-pikiran barbar mereka. Yang kita heran memang ya, bahwa seringkali persepsi tentang agama, persepsi tentang penegakan syariat
ujung-ujungnya mengorbankan kaum perempuan, anak-anak perempuan. Padahal kalau kita pernah baca kitab suci, ada satu kalimat yang sepertinya menegur, atas dosa apakah anak-anak perempuan itu dikuburkan hidup-hidup? Iya, pada zaman Nabi seolah-olah ada semacam kebiasaan ketika orang-orang Quraisy itu tidak suka istrinya melahirkan anak perempuan. Mereka lebih suka anak laki-laki. Maka katanya pada zaman itu orang-orang barbar itu menguburkan anak-anak perempuannya hidup-hidup. Apa bedanya perilaku kaum itu, kaum barbar yang pada zaman Nabi diperangi itu, atau pada zaman Nabi ingin dihapuskan itu, dengan kelakuan orang-orang Taliban, dengan kelakuan orang-orang Boko Haram? Mereka menguburkan anak-anak perempuannya hidup-hidup. Iya, memang tidak dikuburkan secara harfiah, dipendam di dalam tanah, tetapi kehidupannya dipendam sedemikian rupa. Dan ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya ketika masyarakat tidak diberikan potensi untuk berkembang, tidak diberikan potensi untuk untuk meningkatkan kemampuan dirinya, akhirnya ekonominya ambruk. Itu yang terjadi di Afghanistan saat ini. Saudi, iya, itu negara kaya, minyaknya banyak, dia sebagai penghasil minyak nomor 2 terbesar di dunia setelah Rusia. Kemudian orang bolak-balik pergi haji dan umroh, menampung wisatawan yang sedemikian banyak. Itu juga merasakan suasana apabila mereka terus-menerus atas nama syariat mengeliminir kaum perempuannya, ekonominya pasti terseok-seok. Ketika harga minyak terjun bebas, ketika ekonomi Saudi stuck, putra mahkota Muhammad bin Salman sadar nggak bisa negara ini dibangun dari perbedaan atau dari diskriminasi laki-laki dan perempuan. Karena itu di Saudi sekarang ada reformasi besar-besaran terhadap undang-undang mereka. Perempuan-perempuan yang tadinya nggak boleh nyetir mobil sendiri, sekarang boleh nyetir mobil sendiri. Perempuan-perempuan yang tadinya kemana-mana harus didampingi sama wali, suami atau orang tua, nggak bisa jalan-jalan sendiri, sekarang boleh jalan-jalan sendiri. Saudi menyadari bahwa membebaskan atau mensejajarkan posisi laki-laki dan perempuan adalah syarat penting untuk kemajuan masyarakat, kemajuan ekonomi, dan lain-lain. Ketika di Saudi ada reformasi besar-besaran dan mereka ingin menyambut kemajuan dunia, ekonominya berharap untuk terus tumbuh. Di Afghanistan ketika dikuasai Taliban, kembali lagi pada zaman batu. Padahal ya, kalau mau dilacak-lacak, ideologi yang menempatkan perempuan hanya sebagai objek, hanya sebagai simbol, hanya sebagai sebagai objek penderita, itu didasari oleh pikiran-pikiran agama yang kebanyakan bermadzhab Wahabi. Dan Saudi kita tahu adalah negara yang mensponsori perluasan atau pemahaman Islam dengan cara berpikir Wahabi. Di Saudi, ketika terjadi reformasi masih banyak juga yang protes. Wahabi-Wahabi lama, terutama kaum Salafi protes. Loh kok Saudi jadi kayak gini? Perempuan-perempuan dibebaskan untuk nyetir mobil, untuk jalan ke mall, untuk beraktivitas sebagaimana layaknya laki-laki. Protes itu untung saja bisa diredam oleh putra mahkota Muhammad bin Salman. Nah, fenomena bahwa ideologi Wahabi itu diadopsi oleh Taliban, diadopsi oleh Boko Haram, sehingga mereka menerapkan ideologi yang oleh Saudi sendiri sudah mau ditinggalkan, karena memang seluruh dunia saat ini
Kekerasan-kekerasan atas nama agama Islam selalu didasari oleh pemahaman agama dengan ideologi Wahabi di mana perempuan ditempatkan dalam posisi yang terpinggirkan. Baru saja sih di Indonesia kayak gitu juga tuh. Kemarin DPR membahas tentang Undang-Undang Pencegahan Kekerasan Seksual. Pencegahan kekerasan seksual ini potretnya sebagian besar korbannya adalah perempuan. Jadi undang-undang ini ketika dibahas semangatnya untuk melindungi korban. Dan korbannya adalah perempuan. Perempuan-perempuan yang mengalami kekerasan seksual di rumah, mengalami kekerasan seksual di masyarakat, mengalami kekerasan seksual di sekolah, di kantor maupun di kampus, ingin dilindungi oleh Undang-Undang Pencegahan Kekerasan Seksual yang sekarang namanya jadi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kemarin udah diketok, tapi tahu nggak? Ada loh partai yang menolak disahkannya undang-undang ini. Dan partai ini ideologinya pasti mirip-mirip atau mengadopsi ideologi cara berpikir Wahabi. Udah tahu dong partainya mana? Ya, Partai Keadilan Sejahtera. Mereka menolak undang-undang itu. Gua heran. Ketika Undang-Undang Pencegahan Kekerasan Seksual ditolak, padahal undang-undang itu untuk melindungi perempuan. Tetapi partai yang sama paling getol ketika undang-undang soal pornografi dan porno aksi itu dibahas. Kenapa? Karena undang-undang pornografi dan porno aksi kebanyakan, ini kebanyakan loh, menjerat perempuan untuk dihukum karena mengeksploitasi tubuhnya. Jadi, undang-undang yang satu ingin melindungi perempuan, sementara undang-undang lain sebagian besar atau setidak-tidaknya banyak pasal-pasal yang mensasar perempuan untuk dipidanakan. Nah, kalau perempuan mau dipidanakan, PKS dukung. Tapi kalau perempuan mau dilindungi, hak-hak seksualnya mau dilindungi, PKS menolak. Lucu kan? Nah, itulah yang terjadi di Indonesia. Nggak beda-beda banget dengan cara berpikir kalaupun tidak se-ekstrim Taliban, tidak se-ekstrim Boko Haram. Tetapi cara memandang mereka, cara mereka memandang posisi perempuan dalam konteks bernegara, bermasyarakat, itu ya 11-12 lah. Itu yang terjadi di Indonesia. Yang gue heran, kok ada ya perempuan-perempuan masih dukung khilafah, perempuan-perempuan masih dukung gerombolan-gerombolan seperti ini. Padahal kalau gerombolan ini berkuasa, merekalah yang pertama dijadikan objek atau korban dari sistem sosial yang ada. Sama seperti di Boko Haram, sama seperti di Afghanistan. Perempuan selalu menjadi pihak yang paling menderita dengan sebuah aturan yang mengatasnamakan syariat. Gua sendiri yakin syariat nggak begitu-gitu banget. Terjemahannya itu rata-rata dipengaruhi oleh cara berpikir Ramboisme. Seolah laki-laki lebih hebat dari perempuan. Seolah laki-laki lebih keren dari perempuan. Lebih punya hak yang besar dibanding perempuan. Cara berpikir Ramboisme dalam menerjemahkan agama ini pada akhirnya memposisikan perempuan hanya sebagai objek penderita. Lo mau nggak negara kita kayak gitu? Gue sih nggak mau. Saya Eko Kuntadi hanya mengajak Anda berpikir, kesimpulannya ya terserah Anda. Terima kasih.